Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan kepada kita sekalian sampai dengan detik ini. Di antara nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat iman dan Islam, kita diberikan nikmat umur panjang, sehingga kita semua dapat hadir di haflah mubarakah ini karena kesempatan dan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung dua makna. Makna yang pertama, semuanya karena kasih sayang Allah. Mungkin menurut pandangan Allah kita ini terlalu sedikit amal solihnya, sehingga kita diberikan kesempatan sampai dengan hari ini agar kita menambah amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari nikmat dan karunia umur panjang dari Allah sampai dengan hari ini, mungkin saja menurut pandangan Allah kita ini terlalu banyak dosanya, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur sampai dengan hari ini, diberikan kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika ruh ini keluar dari jasad kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Islam, habibana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau yang mulia, para sahabat-sahabat beliau yang dijamin masuk syurga. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada beliau semuanya, dan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadirin jemaah Jumat yang hadir pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin yang tunduk patuh kepada Allah dan mencintai Rasulullah, mudah-mudahan namanya sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz bahwa kita semua ini adalah umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku seorang khatib saya pun tidak lupa berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang berkualitas insya Allah akan membawa wasilah kepada kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan beberapa keutamaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan kehidupannya mudah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar bagi kehidupan dirinya, baik kehidupan ketika dia sedang bermasalah ataupun apa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang bertakwa akan dilimpahkan rizki dari berbagai arah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah.
Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan beri keutamaan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kehidupannya mudah. Mudah dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak insyaallah, masyaallah. Wa may yattaqillah fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung, termasuk juara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Bertakwalah kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah 4 refleksi tahun baru Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam harus dijadikan sebuah momentum oleh seluruh umat Islam. Momentum untuk apa? Momentum untuk mengenang bagaimana dahsyatnya dan heroiknya hijrahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang mana dulu namanya adalah kota Yathrib. Ternyata dengan hijrahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah ini menjadi titik awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya semakin berkembang, dakwah Islamiyahnya semakin berkembang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kota Madinah pada waktu itu? Kenapa tidak memilih tempat-tempat yang lain yang ada di Jazirah Arabiyah? Padahal tempat yang lain banyak. Yang pertama, karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat cerdik. Beliau mampu membaca situasi dan kondisi pada saat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai strategi yang akan dibangun dalam dakwah Islamiyahnya. Karena pada waktu itu kota Yathrib atau kota Madinah Al-Munawwarah menjadi sebuah kota yang ramai, kota tempat persinggahan para kabilah-kabilah dari berbagai negara, menjadi tempat persinggahan para kabilah-kabilah dari berbagai wilayah. Yang mulia Rasul berpikir, kalau orang Iran datang ke Iran, kemudian orang Mesir, orang Syria, ketika mendengar dakwah dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing, orang Iran pulang ke Iran, orang Syria pulang ke Syria, orang Irak pulang ke Irak, orang Mesir pulang ke Mesir, tentu mereka akan menyampaikan dakwah yang didengar dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dakwatul Islamiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dan Islam semakin berkembang pesat. Bahkan Islam ini pesat masuk ke benua Eropa, masuk dan sampai ke benua Afrika, masuk ke benua Asia, Asia Tenggara, sampailah di Brunei Darussalam, sampailah di Kuala Lumpur Malaysia, dan sampai di negeri kita Indonesia ini. Karena strategi yang baik yang dilakukan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecerdasan beliau melihat kondisi dan situasi pada waktu itu, sehingga dakwahnya berhasil karena titik awal dari hijrah ke Madinah Al-Munawwarah atau kota Yathrib zaman dulu. Itu kenapa kita ketika datang tahun baru Islam, kita jadikan momentum tahun baru itu untuk mengenang bagaimana lika-likunya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sampai hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refleksi yang kedua di tahun baru Islam ini, tahun baru Islam ini harus dijadikan untuk memberikan nilai tarbiyah bagi generasi-generasi kita. Tahun baru Islam ini harus menumbuhkan rasa cinta kepada produk-produk Islam. Mohon maaf lahir dan batin, mayoritas umat Islam malah lebih senang merayakan tahun baru orang lain. 1 Januari, mohon maaf, bukan tahun baru kita. 1 Januari itu tahun barunya orang-orang kafir. 1 Januari itu bukan tahun baru umat Islam. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahkan umat Islam yang senang merayakan dan meramaikannya melebihi orang kafir itu sendiri. Para remaja pagi-pagi sudah mulai luluran, anak-anak remaja laki-laki sudah membersihkan kendaraannya, kemudian mereka pergi ke tanah lapang, di malam harinya membakar petasan, membakar kembang api yang dalam satu malam habis jutaan rupiah. Padahal banyak di antara saudara-saudara kita yang untuk makan saja susah, lebih senang merayakan tahun baru orang lain dibandingkan tahun baru umat Islam itu sendiri.
Ini harus menjadi tarbiyah. Datangnya tahun baru Islam ini harus menanamkan bahwa kita cinta kepada produk-produk Islam. Setelah tahun baru Islam, setelah tahun baru 1 Januari datang lagi tahun baru orang lain. Tahun baru Cina atau tahun baru Imlek yang disebut dengan Gongsi Facai. Ketika Gongsi Facai datang, vihara-vihara itu dipenuhi oleh orang-orang, karena di vihara itu akan dibagikan sembako-sembako dan makanan-makanan. Setelah ditelusuri dan diselidiki, amat sangat mengenaskan. Sungguh ternyata yang banyak berkumpul di vihara itu orang-orang yang mengaku Islam untuk mengambil sembako, untuk mengambil apa yang diberikan oleh para biksu-biksu tersebut. La haula wala quwata illa billah. Bukannya senang terhadap Islam, bukannya senang terhadap produk-produk Islam, tetapi lebih senang terhadap produk-produk orang lain. Tahun baru ini harus dijadikan sebuah tarbiyah, tahun baru ini harus dijadikan sebuah i'tibar, tahun baru ini harus dijadikan sebuah penanaman yang mana kita semua, seluruh generasi Islam ini harus mencintai produk-produk Islam, bukan mencintai produk orang lain atau orang kafir. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari 4 refleksi tahun baru Islam ini, ketika kita masuk tahun baru, maka secara otomatis tahun yang lama akan hilang. Tahun 1437 Hijriah hilang. Yang datang tahun yang baru 1438 Hijriah. Apa yang harus dilakukan untuk merefleksi di tahun baru ini? Yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, oleh kita semua adalah bertafakur, bermuhasabah diri, membaca diri sendiri, menghisab diri sendiri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca kelemahan diri, bukan membaca kelemahan orang lain. Dan amat sungguh disayangkan, ternyata pada zaman ini orang lebih senang menilai kelemahan orang lain dan mencari-cari kelemahan orang lain, menilai kesalahan orang lain, dibandingkan mencari kelemahannya sendiri, dibanding menilai dirinya sendiri. Kata yang mulia Rasulullah SAW, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu bermuhasabah diri, yang selalu memperhitungkan dirinya sendiri, selalu membaca dirinya sendiri, selalu mengoreksi dirinya sendiri, sehingga ketika dia membaca dirinya, introspeksi terhadap dirinya, mengena dirinya, secara otomatis dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur, kita bermuhasabah, sudah berapa tahun umur kita ini, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini. Kalau saya besok mati, apakah saya pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan, sudah berapa banyak amal-amal yang kita lakukan. Kita bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung, apakah dosa-dosa ini yang terlalu banyak sehingga menimpa berbagai macam musibah ke dalam negeri ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah datang musibah itu kepada kalian semua kecuali atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Banjir bandang yang datang, gempa bumi yang datang, tsunami yang datang, apapun bencana yang datang, bukan sekedar bencana alam, tetapi mungkin saja karena perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menegur kita. Mohon maaf lahir dan batin hadirin sekalian, bahwa kita semua akan meninggal, akan wafat. Seluruh makhluk ini akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Oleh karena itu kita harus selalu bermuhasabah diri, membaca diri, introspeksi terhadap diri sendiri, baca apa kesalahan dan kelemahan kita. Bukan kita pintar membaca kesalahan orang lain dan mencari-cari kelemahan orang lain. Ketika kita pandai bermuhasabah, maka kita pun insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari yang mulia Rasulullah SAW, ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan ada 13 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang dijamin masuk surga itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah itu postur tubuhnya kecil, pendek, kulitnya hitam legam, hidungnya pesek. Ada salah seorang sahabat berkata, ini Rasul salah pilih. Masa Bilal yang dijamin masuk surga, kulitnya hitam, orangnya jelek, hidungnya pun pesek. Dan didengar oleh Rasulullah SAW.
Rasul marah besar terhadap orang tersebut, terhadap laki-laki ini. Beliau bilang, engkau sudah menyakiti Bilal bin Rabah. Engkau bukan hanya menyakiti Bilal bin Rabah, tetapi engkau pun sudah menyakiti ayah bunda yang melahirkannya, yang melahirkan Bilal bin Rabah. Engkau harus meminta maaf kepada Bilal sekarang juga. Lalu laki-laki ini menangis. Dia mencari Bilal bin Rabah. Ketemunya dengan Bilal bin Rabah, beliau bilang, wahai Bilal, sambil menangis, aku telah menyakiti dirimu, wahai Bilal. Aku telah berbuat dosa kepada engkau, wahai Bilal. Oleh karena itu, injaklah wajahku ini, Bilal, agar engkau memaafkan diriku. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, aku sudah memaafkanmu. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mau menginjak mukanya. Ketika seseorang sudah sadar akan dirinya sendiri, ketika seseorang sudah bertafakur dan merenung serta menghisab dirinya sendiri, maka dia akan sadar akan kesalahan-kesalahannya. Ketika dia sudah sadar akan kesalahannya, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Refleksi yang keempat dari tahun baru Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini diberikan batas waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keluar dari rahim ibundanya langsung meninggal, ada yang diberikan waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan hidup selama-lamanya, tidak akan kekal selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tujuan di dalam hidup ini, khususnya di tahun baru ini. Apa tujuan hidup kita? Harus direfleksi kembali, harus direview kembali. Tujuan hidup kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mempunyai tujuan hidup di dunia ini. Saya ingin bahagia di dunia, saya ingin bahagia di akhirat, wa qina adzabannar, dan saya pun ingin selamat dari azab api neraka. Orang yang diberikan kebaikan di dunia belum tentu dia akan diberikan kebaikan di akhirat. Orang yang diberikan kebaikan di akhirat belum tentu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Oleh karena itu kita harus mempunyai tujuan hidup kita, hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Apa tipnya agar kita menjadi orang yang hidup bahagia? Tipnya minimal ada 2. Yang pertama, lakukan semua ibadah mahdhah. Salat tidak ditinggalkan, zakat dikerjakan, dilaksanakan, dikeluarkan apabila sudah nisab, apabila sudah mampu, puasa. Apalagi mengerjakan ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya itu lebih baik. Yang kedua, agar kita hidup bahagia ini, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Punten hadirin sekalian, kita dulu mengenal penyanyi yang namanya Ebit G.Ade. Ebit G.Ade ini dulu pernah mengadakan satu konser dakwah Islamiyah dengan Ustadz Solmed di Jogja. Ebit G.Ade ini lagunya tidak jauh, ho 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 du 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 du. Dia konser 1 jam dibayar 50 juta. Kemudian Tukul Arwana punten. Tukul Arwana itu pembawa acara Bukan Empat Mata. Selama bulan Ramadan pada waktu itu dia membawakan acara 1 bulan penuh mendapatkan royalti 1 miliar. Iwan Fals hanya mengatakan bongkar-bongkar kebiasaan laki-laki Indonesia minum top kopi, dalam 6 bulan dibayar 600 juta rupiah. Inua Daratista diundang konser di Kuala Lumpur dalam satu malam dibayar 1 miliar. Kenapa? Karena mereka semua masih hidup. Kita semua masih hidup, dimuliakan oleh banyak orang. Bahkan orang berbondong-bondong ingin mencium tangan kita. Kenapa? Karena kita masih hidup. Coba kalau kita sudah wafat, kalau kita sudah meninggal dunia, jangankan orang mau mencium tangan kita, cucu kita pun, anak kita pun, kalau kita sudah meninggal dunia mungkin tidak mau mencium kita. Ebit G.Ade nyanyi 1 jam dibayar 50 juta karena dia masih hidup, dimuliakan dan dihargai. Coba kalau Ebit G.Ade sudah meninggal dunia, siapa yang mau membayar tenggorokannya 50 juta? Coba kalau Tukul Arwana sudah meninggal dunia, punten, siapa yang mau membayar bibirnya 1 miliar? Coba kalau misalnya Inua Daratista itu sudah meninggal dunia, siapa yang mau membayar pinggulnya 1 miliar? Tidak ada. Semuanya dihargai karena dia masih hidup. Punten, di Makkah Al-Mukarramah itu ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu ada Baitullah. Dan di dekat Baitullah itu ada sebuah batu, yang mana batu itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Di atas batu itu ada telapak
kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Telapaknya ada. Nabi Ibrahimnya sudah wafat berabad-abad yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniakan rizki kepada penduduk-penduduk yang ada di dalamnya dengan berupa buah-buahan. Saking khusyuknya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas batu itu, di atas pijakannya, maka membekaslah kedua telapak kaki di atas batu tersebut. Apa maknanya? Apa hakikatnya? Mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kepada kita, kalian semuanya akan mati. Kalian semuanya yang hidup ini akan mati kecuali aku saja. Dan kalian yang mati itu akan meninggalkan jejak-jejak di dunia ini. Ada jejak kebaikan dan ada jejak keburukan. Ketika orang yang mempunyai prinsip, ketika orang yang mempunyai cita-cita ingin hidup bahagia dan dia bermanfaat untuk orang lain, ketika meninggalkan dunia ini menjadi orang yang terbaik, ketika meninggalkan dunia ini dia bermanfaat untuk orang lain, maka jangan khawatir. Ketika hidupnya dia dimuliakan oleh Allah dan oleh seluruh makhluk, dan ketika sudah wafatnya pun dia akan dimuliakan karena dia bermanfaat untuk orang lain. Ketika menutup mata jangan khawatir. Ketika sampai di alam kubur pun, di alam barzah pun tidak usah khawatir. Pasti akan dikenang dan menjadi orang-orang yang dimuliakan. Contohnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini semua orang memuliakan beliau, umat muslim. Karena apa? Beliau meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dunia ini. Begitupun kita refleksikan tahun baru Islam ini agar kita mempunyai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan waqina adzabannar. Kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita di dalam tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka jahannam. Berdoa kata Rasulullah di tahiyat terakhir itu. Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam? Kata yang mulia Rasul, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa azab neraka jahanam itu amat sangat luar biasa pedihnya dan kerasnya. Ketika seseorang di dunia terbakar, dia mati karena saking kepanasannya. Rumahnya terbakar, dia ada di dalam rumah tidak bisa keluar, mati. Ketika seseorang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dia tidak akan mati-mati. Dia kekal selama-lamanya. Walamma nadijat juluduhum. Ketika kulitnya itu sudah mulai matang, dia tidak mati. Sudah mulai melepuh, tidak mati. Badalna juludan ghairaha. Lalu Allah ganti dengan kulit yang lain. Allah pertebal lagi kulitnya yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan orang yang diazab di api neraka jahanam itu? Malah kulitnya dirubah menjadi lebih tebal lagi. Liyadzuqul azab, agar dia merasakan siksa yang amat sangat pedih. Oleh karena itu kita harus punya cita-cita, ya Allah, saya ingin bahagia di dunia, saya ingin bahagia di akhirat, dan saya pun ingin diselamatkan oleh Engkau dari azab api neraka nanti. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum tahun baru Islam ini. Sekarang kita sudah berganti tahun. Kemarin hari Minggu bertepatan dengan 1 Muharram 1438 Hijriah. Jadikan momentum ini untuk memperbaharui akidah kita. Jangan sampai kita tertipu oleh pengikut-pengikut Dajjal. Hanya karena bisa menggandakan uang kita beriman kepada mereka. Ingat, Dajjal itu nanti bisa menurunkan hujan dari langit, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Bahkan Dajjal itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Oleh karena itu, doa di dalam tasyahud akhir itu diantaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami pun berlindung kepada Engkau dari fitnah dan ujian al-masih ad-dajjal.
Jadikan momentum tahun ini menjadi momentum yang terbaik untuk keimanan dan keislaman kita, akidah kita. Jadikan momentum di tahun baru ini, khususnya pada hari ini, hari Jumat. Para ulama mengkategorikan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, raja dari seluruh hari. Oleh karena itu, mohon maaf lahir dan batin, dari kalangan umat Islam ada yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan panas. Bulan Muharram itu adalah bulan klinik. Bulan Muharram tidak boleh menikahkan. Bulan Muharram di mana para dukun memandikan keris-keris. Di bulan Muharram dikatakan tak hari Syuro atau bulan Syuro. Di bulan Muharram saatnya memelihara tuyul. Itu adalah perilaku jahiliyah terdahulu. Perilaku orang-orang yang melakukan khurafat-khurafat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan menurut pandangan Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan hari, Allah menciptakan waktu. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan tersebut. Mana 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ketika bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan itu pun menjadi istimewa menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaannya kata yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, berapa lama puasa bulan Muharram itu? Kata Siti Aisyah, berapa lama puasanya? Rasulullah itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Rasulullah tidak pernah sesering mungkin atau sebanyak mungkin berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Muharram itu tidak ditentukan. Hanya saja Rasulullah SAW berpuasanya pada tanggal 9 dan 10 Asyura. Oleh karena itu kita nanti bisa berpuasa sunnah untuk mengharapkan ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki datang kepada yang mulia Rasul, "Ya Rasulullah, apa pahala dari puasa Asyura ini atau puasa Muharram ini?" Engkau akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu insyaallah. Tetapi ketika kita melakukan berpuasa ini semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan dan keislaman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Siapapun yang saat ini sedang menghadapi masalah dan musibah, Allah hilangkan masalahnya dan Allah gantikan dengan kemudahan dan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami. Ya Allah, seandainya Engkau menunjukkan kepada kami semua dosa yang telah kami lakukan dari mulai akil balik sampai dengan hari ini, tentu dosa kami ini sudah tinggi menggunung, bahkan mungkin lebih tinggi daripada gunung yang Engkau ciptakan. Kami tidak akan sanggup memohon kepada Engkau pada siang hari yang mulia ini seandainya Engkau menunjukkannya. Tetapi kami ya Allah mempunyai keyakinan Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kasih sayang-Mu amat sangat luas melebihi samudra yang telah Engkau ciptakan. Oleh karena itu ya Allah, kami mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Engkau akan membuka gerbang ampunan untuk kami semua yang hadir di haflah mubarakah ini. Membukakan ampunan untuk istri dan anak-anak kami, untuk kedua orang tua kami, mertua kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir di haflah mubarakah ini adalah umat Rasulullah SAW yang mencintai beliau, yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya dari beliau. Ya Allah, jadikanlah para hadirin yang hadir ini yang mempunyai keluarga yang telah menjadi suami yang salih, suami yang Engkau berikan kekuatan untuk dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya, untuk dapat memberikan nafkah yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang salihah, istri yang akan menuntun kami masuk ke dalam syurga-Mu, bukan istri yang akan menjerumuskan kami ke dalam azab-Mu.